Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia yang masih dianugerahkan pada kita semua. Mudah-mudahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini senantiasa terus dianugerahkan pada kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, yang pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu sekalian kita telah menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara tanda hari kiamat Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah zuhuru syirki fi hadhihi ummah, munculnya banyak praktek-praktek kesyirikan di tengah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya. Di antara tanda hari kiamat Bapak Ibu sekalian adalah zuhurul fuhsyi wa qati'atir rahim wa su'il jiwa. Muncul dan menyebarnya perbuatan-perbuatan keji di tengah-tengah manusia dan banyak tersebarnya orang-orang yang mereka memutus tali silaturahmi kepada keluarga mereka. Dan di antara tanda hari kiamat juga adalah su'ul mujawarah, hubungan buruk antara seorang tetangga, antara seorang muslim dengan tetangganya. Ini adalah tiga tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yadhhar al-fuhsyu wat-tafahush wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah." Kata Nabi SAW, tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat sampai muncul dan menyebarnya al-fuhsyu, perbuatan-perbuatan keji, wat-tafahush, dan perbuatan keji tersebut kata Nabi menyebar dengan sangat luas. Dan tidak akan datang hari kiamat sampai muncul orang-orang yang mereka memutus tali silaturahmi. Banyaknya orang-orang yang bukannya mereka menyambung tali silaturahmi kepada keluarga mereka, malah mereka memutus tali silaturahmi. Dan di antara tanda hari kiamat juga su'ul mujawarah, buruknya hubungan antara seorang muslim dengan tetangganya. Nah, di dalam hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW juga bersabda, "Min asyratis sa'ah al-fuhsyu wat-tafahhusyu wa qati'atur rahim." Di antara tanda hari kiamat kata Nabi adalah munculnya dan menyebarnya perbuatan-perbuatan yang sangat keji, dan juga menyebarnya orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Dan tanda hari kiamat ini Bapak Ibu sekalian pada hakikatnya adalah tanda hari kiamat yang sudah kita lihat pada zaman kita sekarang. Di mana yang pertama, banyak bermunculan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti tidak menutup aurat bagi perempuan, kemudian yang lebih
perbuatan-perbuatan zina, menyebar secara merajalela, dan yang lebih parah dari itu, ada orang-orang yang mereka menghalalkan perbuatan-perbuatan yang kecil dengan mengatakan bahwa ini adalah tempat khusus, lokalisasi khusus untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara kebenaran ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kecil, dan perbuatan kecil tersebut dianggap sebagai perkara yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Sudah tidak ada yang namanya inkarul munkar, al-amru bil ma'ruf. Kenapa? Karena hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa di tengah-tengah manusia di akhir zaman. Ini adalah tanda hari kiamat yang langsung kita lihat pada zaman kita sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kata Nabi, di antara tanda hari kiamat tadi apa Pak? Munculnya qati'atur rahim. Orang-orang yang mereka memutus tali silaturahmi. Maksud dari ar-rahim, silaturahmi di sini adalah hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, bukan hubungan pertemanan. Makanya kalau ada orang, saya ditanya, Bapak mau kemana? Antum mau kemana? Anak mau bersilaturahmi ke teman anak yang dia bukan keluarga. Maka ketika kita mengunjungi teman kita tersebut, tidak dianggap apa-apa, tidak dianggap menyambung tali silaturahmi, karena pada hakikatnya ar-rahim di dalam bahasa Arabnya artinya apa? Al-qarabah, kekeluargaan. Nah, dan menyambung tali silaturahmi ini, Bapak Ibu sekalian, adalah perkara yang sangat mulia di dalam Islam. Makanya Nabi SAW menyebutkan, barang siapa di antara kita yang ingin dipanjangkan usia kita dan diluaskan rezeki kita, apa kuncinya kata Nabi SAW? Falyasil rahimah. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang ingin dan suka untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka amal solehnya apa? Falyasil rahimah. Hendaknya kalian menyambung tali kekerabatan di tengah-tengah kalian. Nah, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, ada tingkatan-tingkatan kekeluargaan yang perlu kita dahulukan ketika kita ingin menyambung tali silaturahmi. Makanya kita mendahulukan orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita, kemudian saudara kandung kita, paman kita, baru keluarga-keluarga kita yang jauh. Ini adalah di antara apa? Di antara cara kita menyambung tali silaturahmi. Dan perintah untuk menyambung tali silaturahmi ini, Bapak Ibu sekalian, tidak dijelaskan di dalam Islam secara rinci. Artinya tidak dijelaskan bagaimana tata cara menyambung tali silaturahmi. Yang ada hanya Bapak, yang ada hanya perintah dari Allah dan Rasulnya untuk menyambung tali silaturahmi. Maka cara menyambung tali silaturahmi dikembalikan ke adat dan kebiasaan masyarakat di suatu negeri. Apabila masyarakat di suatu negeri menganggap perbuatan ini apabila dilakukan dianggap menyambung tali silaturahmi, maka orang yang melakukan hal tersebut dianggap apa? Menyambung tali silaturahmi. Contohnya kalau di Indonesia ini apa Pak? Kapan seseorang dianggap menyambung tali silaturahmi Pak? Ketika mengunjungi atau minimal menghubungi keluarga-keluarganya. Maka apabila di antara kita misalnya ada yang berkunjung ke rumah keluarga kita, kita dianggap apa? Menyambung tali silaturahmi. Tetapi di sebagian negeri, sebagian negara kaum muslimin, berpandangan mereka dalam masalah silaturahmi ini tidak cukup hanya sekedar apa? Mengunjungi. Bahkan menurut pandangan mereka, seseorang dianggap menyambung tali silaturahmi apabila memberikan bantuan yang sifatnya materi, berupa uang atau yang lain. Maka apabila ada orang di negeri tersebut hanya setiap hari berkunjung ke rumah saudaranya, setiap hari video call dengan keluarganya, tidak atau belum dianggap dia apa? Menyambung tali silaturahmi. Jadi intinya menyambung dan memutus tali silaturahmi ini dikembalikan ke apa Pak? Dikembalikan ke bagaimana masyarakat di suatu negeri memandang hal tersebut. Karena sekali lagi Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan bagaimana tata cara secara rinci
tentang memutus tali silaturahmi atau menyambung tali silaturahmi. Yang ada hanya perintah secara umum untuk menyambung tali silaturahmi. Nah, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, yang terjadi di tengah-tengah manusia pada zaman kita sekarang, banyak orang-orang yang memutus tali silaturahmi dengan keluarganya hanya gara-gara masalah sepele, masalah harta, masalah selisih cekcok antar keluarga, sampai ujung-ujungnya apa? Saling memutus tali silaturahmi, tidak saling mengunjungi, atau bahkan yang lebih dari itu apa? Saling memutus kontak di tengah mereka. Ini adalah di antara apa? Fenomena buruk dan perbuatan yang tercela, dan ini adalah bagian dari apa? Bagian dari memutus tali silaturahmi. Jadi ada bagian dari memutus tali silaturahmi, yang hal itu semua adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim, faqalat hadha maqamul 'aidi bika minal qati'ah." Qala na'am, ama taradayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Kata Nabi SAW, ketika Allah selesai menciptakan makhluk-makhluknya, maka Ar-Rahim, yaitu silaturahmi, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Wahai Rabbku, pada saat ini adalah momen aku berlindung dari orang-orang yang memutus aku." Maksudnya memutus tali silaturahmi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada tali silaturahmi tersebut, "Ama taradayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki." Apakah engkau ridha aku menyambung orang-orang yang menyambung engkau, wahai silaturahmi, dan aku memutus orang-orang yang memutus engkau? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menyambung seorang hamba dengan rahmatnya, dengan ampunannya bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Dan begitu pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memutus rahmatnya, memutus karunia-Nya, memutus ampunannya bagi orang-orang yang sengaja memutus tali silaturahmi. Nah, apabila seorang hamba telah diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia akan bisa masuk surga? Di antara rahmat Allah yang terbesar pada seorang hamba, Bapak, di antara rahmat Allah yang paling besar pada hamba-hambanya adalah dengan dimasukkan seorang hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sebuah hadis yang berisi ancaman bagi orang-orang yang memutus tali silaturahmi ini, sekalian, Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qati'u rahimin." Kata Nabi, tidak akan masuk dalam surga orang yang sengaja memutus tali silaturahminya, memutus hubungan dengan keluarganya. Dan pada hakikatnya, Bapak Ibu sekalian, orang yang hakiki yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang apabila keluarganya berbuat buruk pada dia, memutus tali kekerabatan kepada dia, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau ada keluarga kita berbuat baik pada kita, mengunjungi kita, kemudian memberikan bantuan baik materi maupun non materi pada kita, kemudian kita balik mengunjungi dia, berbuat baik pada keluarga tersebut, ini namanya apa? Hal yang biasa. Kata Nabi, al-wasil al-haqiqi, seorang muslim yang hakiki yang menyambung tali silaturahmi adalah ketika orang tersebut dijauhi oleh keluarganya, diputus tali silaturahminya, tetapi orang tersebut berusaha untuk menyambung kembali hubungan antara dia dengan keluarganya. Ini adalah orang muslim yang hakiki yang menyambung tali silaturahmi. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai merasa bahwasanya kita adalah orang yang Masya Allah, saya sudah menyambung tali silaturahmi, Ustaz. Boleh jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan ini belum cukup di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, beranggapan saya sudah mengunjungi, karena terkadang sebagian dari kita hanya mengunjungi saja, padahal kita tahu saudara kita tersebut membutuhkan bantuan kita dan kita mampu untuk menolongnya, tetapi hanya
sekedar apa? Berkunjung. Ini tidak termasuk apa? Tidak termasuk menyambung tali silaturahmi yang hakiki. Hanya sekedar berkunjung tanpa apa? Memberikan bantuan yang sifatnya nyata. Padahal kita tahu dia, saudara kita tersebut membutuhkan dan kita mampu, maka kita boleh jadi tidak dianggap apa? Menyambung tali silaturahmi. Maka jangan sampai di antara kita ini merasa kita sudah banyak amal soleh, sudah berbuat amal soleh yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara tanda hari kiamat, kata Nabi apa? Su'ul mujawarah, buruknya hubungan antara seorang muslim dan tetangganya. Dan di akhir zaman, semakin dekat kedatangan hari kiamat, semakin banyak orang-orang yang hubungan dengan keluarganya rusak. Yang seharusnya seorang muslim ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang seharusnya seorang muslim lakukan adalah ikram al-jar, memuliakan tetangganya. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya apa yang dia lakukan? Memuliakan tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai hamba-hamba Allah untuk apa? Untuk berbuat baik pada tetangga-tetangga kita. Kata Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub. Kata Allah, dan berbuat baiklah kalian kepada tetanggamu yang dekat dan tetanggamu yang jauh. Jadi dalam ayat ini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, wal jari dzil qurba, maksudnya keluarga, tetangga yang juga memiliki hubungan kekeluargaan denganmu. Ini tafsir yang pertama. Atau tafsir yang kedua sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Wal jari dzil qurba maksudnya berbuat baiklah kepada tetanggamu yang rumah dia dekat dengan rumahmu, dan berbuat baik pula pada keluarga yang rumah dia jauh dari rumahmu. Nah, kacamata Islam, Bapak sekalian, kapan seseorang dianggap masih menjadi tetangga bagi kita? Kata para ulama, seseorang dianggap tetangga kita adalah apabila rumah orang tersebut masih di area 40 rumah dari rumah kita. Ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila misalnya Ustaz Aziz rumahnya hanya berjarak 25 rumah dari rumah saya, menurut kacamata Islam beliau masih dianggap apa? Masih dianggap tetangga saya. Yang saya harus apa? Berbuat baik pada beliau. Begitu pula beliau juga harus berbuat baik pada saya. Nah, bahkan kata Nabi SAW, kalau seandainya seorang muslim berpuasa di siang hari, kemudian qiyamul lail di malam hari, tapi dia mengganggu tetangganya, orang tersebut apa kata Nabi? La yu'min, tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Makanya kata Nabi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Kata Nabi, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seorang muslim yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan lisan dan tangannya. Lebih baik mana? Ada orang muslim, dia muslim, sholat qiyamul lail jarang, atau bahkan hanya menunaikan yang wajib. Kemudian puasa-puasa sunnah juga dia jarang, atau bahkan hanya puasa Ramadan. Tetapi orang tersebut tidak pernah mengganggu tetangganya, bahkan memuliakan tetangganya. Dan orang yang kedua, Masya Allah, setiap malam tahajud, qiyamul lail, kemudian siang hari berpuasa, bahkan puasa Daud. Tetapi orang tersebut muskilahnya apa? Mengganggu tetangganya. Tetangganya tidak merasa aman dari keburukan tangan dan lisannya. Mana yang lebih baik sisi Allah dan Rasulnya? Mana yang lebih baik? Yang tidak sholat atau yang sholat? Yang sholat dan tidak mengganggu tetangganya. Kalau dibandingkan, maka kata Nabi, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu.
Tidak beriman orang yang tetangga-tetangga di sekitarnya tidak merasa aman dari keburukan tangan dan lisannya. Nah, ini adalah di antara hadis-hadis Bapak Ibu sekalian yang menjelaskan tentang pentingnya seorang muslim kita semua ini menjalin hubungan baik dengan tetangga kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memutus hubungan dengan keluarga kita, dengan tetangga kita juga. Dan kita termasuk orang-orang yang menjadi tanda-tanda hari kiamat. Nah, kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat Bapak Ibu sekalian yang disebutkan oleh Nabi, kasratu syuh, banyak dan menyebarnya asyuh, itu perbuatan atau sifat kikir, sifat bakhil di tengah-tengah manusia. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, kata Nabi, min asyraqis sa'ah an yadhhara asyuh. Kata Nabi, di antara tanda hari kiamat adalah muncul dan menyebarnya sifat asyuh. Itu sifat kikir, sifat bakhil di tengah-tengah manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, yataqarabuz zaman wa yanqusul amalu wa yulqash syuh. Karena di antara tanda hari kiamat adalah yataqarabuz zaman, waktu yang seakan-akan cepat berlalu, semakin berdekatan. Dan ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antara tanda hari kiamat ini apa? Waktu ini seakan-akan cepat berlalu. Tidak ada keberkahan di waktu manusia di akhir zaman ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ingin jujur, banyak di antara waktu kita ini yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Kita jujur-jujuran, maka bisa kita katakan banyak waktu kita yang terbuang, yang sia-sia, yang tidak membawa manfaat untuk agama dan akhirat kita. Memang antara sunnah dari Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, banyak waktu yang terbuang tanpa adanya amal saleh. Kalau kita lihat orang-orang terdahulu, para salafus saleh, ulama-ulama salaf, waktu yang singkat, waktu yang sedikit yang mereka miliki membawa maslahat bagi umat Islam. Contohnya saya berikan contoh Al-Imam An-Nawawi. Berapa Pak usia keseluruhan dari Al-Imam An-Nawawi? Kata para ulama, beliau wafat pada usia 46. Usianya 46. Tapi banyak kitab-kitab yang masih dimanfaatkan oleh kaum muslim pada sampai saat ini. Kitab Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian Al-Adhkar, kemudian Al-Minhaj, kemudian banyak kitab-kitab dari Al-Imam An-Nawawi yang menunjukkan bahwasanya waktu yang beliau miliki semasa hidupnya adalah waktu yang dipenuhi keberkahan. Seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz yang merupakan cucu dari Umar bin Khattab, masa kekhalifahan beliau ini hanya berapa? Hanya 2 tahun. Umar bin Abdul Aziz, tetapi apa? Mampu membawa kemakmuran bagi kaum muslimin pada zamannya. 2 tahun. Nah, sekarang banyak pemimpin yang sudah puluhan tahun menjadi kepala negara, rakyatnya juga masih gitu-gitu aja. Banyak yang miskin, rakyatnya banyak yang tertindas. Ini diantara contoh dan bukti hilangnya keberkahan di waktu manusia pada zaman sekarang. Nah, kemudian di antara tanda hari kiamat, wa yanqusul amal, kata Nabi. Amal-amal soleh ini semakin sedikit diamalkan oleh manusia. Padahal kalau seorang manusia, seorang muslim mau berpikir, amal soleh itulah yang akan menemani dia di alam kuburnya sampai di akhiratnya. Tetap kenapa banyak manusia, banyak kaum muslimin di akhir zaman kita sekarang yang malah meninggalkan amal-amal soleh. Nah, kemudian yang sesuai dengan tema kita, wa yulqasyuh, di antara tanda hari kiamat adalah ditanamkan di dalam hati banyak manusia sifat asyuh, sifat kepikiran dan sifat kebakhilan. Tentunya Bapak Ibu sekalian, sifat yang tercela ini adalah sifat yang muncul dikarenakan kecintaan manusia kepada harta dunia secara berlebihan. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai dia tidak ingin harta dunianya hilang walaupun hanya sedikit. Sampai-sampai ketika ada keluarganya atau orang yang dia kenal membutuhkan
bantuan dia, dan dia mampu untuk menolong, dia sengaja apa? Sengaja menahan hartanya. Sengaja menahan hartanya. Karena apa? Karena sifat asyuh. Kata para ulama, asyuh akhtaru minal bukhl. Maksudnya sifat asyuh ini, kekikiran ini lebih parah daripada hanya sebatas kebakhilan. Nah, terkadang ada orang, na'udzubillah, dia sampai untuk dirinya sendiri ada bakhil, tidak bisa menyenangkan dirinya sendiri, menyenangkan keluarga, padahal hartanya melimpah, tapi sengaja menahan hartanya karena apa? Karena kecintaan dia pada harta secara berlebih-lebihan. Nah, ini adalah di antara tanda hari kiamat. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, mengabarkan kepada kita, barang siapa yang hatinya dijaga dari sifat kekikiran, kebakhilan, maka orang tersebut orang yang paling beruntung. Dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 16 kata Allah, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun," kata Allah. Barang siapa yang hatinya dijaga dari sifat asyuh, sifat kekikiran, sifat kebakhilan, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ketika Allah mengabarkan orang yang hatinya dijaga dari kebakhilan adalah orang yang beruntung, itu artinya apa, Pak? Artinya orang yang di dalam hatinya terdapat asyuh, terdapat kebakhilan, mereka tidaklah termasuk orang-orang yang beruntung. Ini namanya mafhum al-mukhalafah. Jadi kita memahami ayat Al-Quran dengan pemahaman terbalik. Makanya ayat ini sebagai dalil bahwasanya orang yang bakhil, orang yang kikir, hidup mereka tidak akan beruntung selama-lamanya. Kata Allah, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Orang yang hatinya dijaga dari kebakhilan, dari sifat asyuh, mereka lah orang-orang yang paling beruntung. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis terdapat ancaman bagi orang-orang yang memiliki sifat asyuh, kebakhilan. Kata Nabi SAW, "Ittaqul zulma, fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, wattaqu syuh, fa inna syuh ahlaka man kana qablakum, hamalahum ala an safaku dima'ahum wasahallu maharimahum." Kata Nabi SAW, takutlah kalian, bertakwalah kalian, takutlah kalian dengan yang namanya menzalimi orang lain. Kenapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman yang kalian lakukan ini adalah apa? Kegelapan yang berlipat-lipat bagi kalian di akhirat nanti. Baik menzalimi manusia dengan hartanya, mengambil harta saudara kita, atau menzalimi saudara kita dengan merusak kehormatannya, atau dengan yang lebih parah dari itu, menumpahkan darahnya, menghilangkan nyawanya. Ini namanya apa? Menzalimi manusia secara atau dengan 3 poin tadi. Menzalimi orang lain dari hartanya, kehormatannya, dan nyawanya. Makanya Nabi mengatakan tadi apa, Pak? Nabi mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum apa? Haramun 'alaikum." Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, dan nyawa kalian ini satu sama lain haram untuk dirusak kehormatannya, diambil hartanya, dan ditumpahkan darahnya. Nah, kata Nabi, wattaqu syuh, dan takutlah kalian dari sifat asyuh, sifat kikir. Kenapa? Fa inna syuh ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya sifat yang tercela ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala safaku dima'ahum. Sifat kekikiran ini telah membawa orang-orang terdahulu, manusia terdahulu, kepada saling menuntut. Makanya betapa banyak kita mendengar di berita misalnya, ada orang yang tega menumpahkan nyawa, menumpahkan darah saudara hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara ingin menguasai hartanya, menguasai harta korbannya. Ini nyata adanya. Dan ini muncul dari apa? Sifat asyuk, kebakhilan. Dan tadi kita katakan kebakhilan ini muncul dari apa? Sifat kekikiran ini muncul dari apa? Kecintaan seorang hamba kepada hartanya secara berlebih-lebihan.
sampai mendorong dia memiliki sifat yang tercela ini. Nah, kemudian di antara tanda hari kiamat juga Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Nabi, kasratut tijarah, banyaknya orang-orang yang berdagang di akhir zaman. Wa minha kasratut tijarah wa fushūha bainan nas hatta tusyarikan nisa'u fiha ar-rijal. Di antara tanda hari kiamat adalah banyak orang yang beralih profesi menjadi seorang pedagang, sampai-sampai perempuan-perempuan yang seharusnya mereka tinggal di rumah, mereka ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan menemani suaminya, menemani keluarganya untuk apa? Ikut berdagang di pasar. Nah, ini disampaikan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda, "Baina yadis sa'ah taslimul khasah wa fushubut tijarah hatta tusharikal mar'atu zawjaha fit tijarah." Kata Nabi SAW, di antara hari-hari yang mengiringi kedatangan hari kiamat, kata Nabi, adalah taslimul khasah. Taslim al-khasah. Apa itu taslimul khasah, Bapak Ibu sekalian? Itu munculnya banyak orang-orang yang mereka tidak mau memberikan salam, mengucapkan salam kecuali hanya pada orang yang mereka kenal. Ini juga di antara tanda hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Manusia di akhir zaman hanya mau bertutur sapa, bertegur sapa, mengucapkan salam hanya pada orang yang mereka kenal. Padahal petunjuk Nabi SAW, seharusnya selama lahir orang yang kita temui di jalan itu muslim, dia pakai jubah, pakai gamis, pakai peci. Kurang apa tuh? Kenapa kita tidak mengucapkan minimal assalamualaikum? Minimal assalamualaikum. Walaupun tidak berbicara setelah itu. Padahal kata Nabi, hakul muslim ala muslim khams. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ini berapa? 5 kata Nabi. Salah satunya, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu di jalan, kata Nabi, fasallim alaihi, ucapkanlah salam kepada dia. Maka di antara tanda hari kiamat taslimul khasah, banyaknya orang-orang yang hanya mau menyapa dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang mereka kenal. Bukan berarti kalau kita mengucapkan salam kepada teman yang atau orang yang tidak kenal, kita kenal kemudian kita dianggap sok kenal, tidak. Karena ini adalah apa? Petunjuk Nabi. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudara muslim walaupun kau tidak kenal, fasallim alaihi, ucapkanlah salam kepada dia. Kemudian di antara tanda hari kiamat, kata Nabi, fushubut tijarah, banyaknya perdagangan, banyaknya orang-orang di akhir zaman yang beralih profesi menjadi seorang pedagang. Sampai kata Nabi, hatta tusyarikal mar'atu zawjaha fit tijarah, sampai seorang istri atau banyak dari istri-istri kaum muslimin yang ikut-ikutan menemani suami mereka berdagang. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang pasar Taman Sari yang paling banyak dagang di pasar Taman Sari ini siapa? Ada yang pernah menghitung? Kira-kira laki-laki atau perempuan? Perempuan, banyak ibu-ibu yang mereka berdagang. Ini hanya satu pasar. Kalau ingin survei ke seluruh pasar di dunia ini, mungkin baik dagang yang sifatnya offline maupun online, harta online pun juga kebanyakan perempuan. Jualan baju, jualan termos, semua kebanyakan apa? Kebanyakan perempuan. Ini adalah di antara kebenaran apa yang Nabi SAW sampaikan. Di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya orang-orang yang beralih profesi menjadi pedagang, sampai istri-istri mereka ikut-ikutan menemani suaminya berdagang. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, walaupun berdagang ini tidak kita katakan perkara yang tercela, tidak. Berdagang halal, ya atau tidak halal, tetapi yang Nabi SAW paling khawatirkan menimpa umat Islam adalah fitnah harta ini, Bapak Ibu sekalian.
Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum, walakinni akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man qablikum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakatkum." Muttafaqun alaihi. Sebuah hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya bukanlah kefakiran, kemiskinan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, akan tetapi yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai umatku adalah ketika Allah membukakan pintu dunia pada kalian. Nah, sebagaimana Allah telah membukakan pintu-pintu dunia kemakmuran kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berbondong-bondong untuk mencari dunia sebagaimana orang-orang terdahulu berbondong-bondong mencari dunia. Dan harta tersebut yang akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang terdahulu. Jadi sekali lagi, berdagang adalah perkara yang halal, tetapi yang tercela adalah sampai melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Berdagang dari pagi sampai malam, tidak sholat wala syai'. Nah, ini adalah perkara yang tercela. Adapun berdagang itu sendiri sama sekali perkara yang dihalalkan dalam Islam. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara tanda hari kiamat juga yang disampaikan oleh Nabi, kasratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi di akhir zaman. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan secara singkat. Di antara tanda hari kiamat Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Nabi adalah kasratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi di akhir zaman nanti. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta takthura az-zalazil." Tidak akan datang hari kiamat sampai banyak terjadi gempa bumi di akhir zaman. Nah, dalam hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda, "Wa baina yadis sa'ah mautan syadidun wa ba'dahu sanawatuz zalazil." Kata Nabi, di antara hari-hari yang mengiringi datangnya hari kiamat adalah mautanun syadidun, kematian yang sangat banyak. Artinya banyak manusia di akhir zaman yang nyawanya hilang secara sia-sia, terbunuh secara sia-sia. Dan ini sudah kita lihat pada zaman kita sekarang. Banyak orang-orang yang meninggal dunia dan dia tidak tahu, orang yang terbunuh tersebut tidak tahu sebab kenapa dia harus dibunuh, dan orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh orang lain. Ini namanya mautanun syadid, kematian yang sangat banyak. Nyawa manusia di akhir zaman tidak bernilai di mata manusia. Darah seakan-akan, padahal darah ini Bapak Ibu sekalian adalah perkara yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, la zawalud dunya ahwanu 'inda Allahi min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim. Nah, kata Nabi, setelah terjadinya banyak pembunuhan, banyak manusia yang nyawanya hilang secara sia-sia, wa ba'dahu sanawatuz zalazil, setelah itu akan datang tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menolong kita, senantiasa menjauhkan kita dari fitnah di akhir zaman. Yang di antara fitnah tersebut adalah mautanun syadid, kematian yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia secara sia-sia, nyawa terbuang hilang secara sia-sia. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa merahmati kita dan mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang bisa kita sampaikan bermanfaat bagi saya maupun yang mendengarkan, dan insyaallah taala di antara tanda-tanda hari kiamat yang setelah ini adalah dhahabus shalihin. Banyaknya orang-orang saleh, orang-orang yang ahlul ilmi yang mereka meninggal dunia.
wafatnya para ulama ini, Bapak Ibu sekalian, adalah di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat. Karena ketika para ulama, orang-orang soleh sudah banyak yang meninggal, tinggal tersisa siapa Pak? Tinggal tersisa orang-orang yang mereka, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengenal agama Islam. Di antara ucapan Nabi SAW, Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an min suduril rijal, walakin ya'khudul ilma bi mautil ulama. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut dan mengangkatnya ilmu dari manusia secara keseluruhan, secara langsung, tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sampai apabila manusia di akhir zaman sudah tinggal tersisa orang-orang yang jahil, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia berbondong-bondong menjadikan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya sebagai apa? Sebagai pemimpin bagi mereka. Kita dapat pada zaman kita sekarang yang menjadi penguasa yang seharusnya orang yang berkompeten, malah yang terjadi apa? Orang partai yang tidak tahu apa-apa kemudian diberikan amanah yang sangat besar untuk mengurus urusan kaum muslimin. Ini adalah di antara tanda hari kiamat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua, dan yang lebih dari itu, mudah-mudahan kajian seperti ini semakin menambah iman kita Bapak Ibu sekalian, menambah iman kita, dan kita sadar bahwasanya kita ini sudah berada di akhir zaman, dan ini menuntut kita untuk apa? Untuk menambah amal-amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.